Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين وأخوات في الله معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Al-musyahidin al-kiram yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah SWT untuk melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in Al-Siyamiyah, 40 hadis yang berhubungan tentang puasa, yang ditulis oleh Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau. Dan ini adalah pertemuan Al-Majlis Tsalits, pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab ini, dan kita sampai sekarang di hadis yang ke-21 dari kitab Al-Arba'in Al-Siyamiyah. Hadis yang ke-21, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Berkata penulis kitab di halaman yang ke-7, man qala annal hijamata la tufdir. Pendapat yang mengatakan bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati meridhai keduanya. Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama, beliau berbekam. Wa huwa muhrim, dan beliau dalam kondisi ihram. Wahtajama, dan beliau juga berbekam. Wa huwa shaimun, dan beliau dalam kondisi puasa. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi hadis Tsabit, dan dalam hadis atau riwayat lain dari hadis Tsabit Al-Bunani, qala, beliau mengatakan, su'ila, pernah ditanya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akuntum, apakah kalian, yaitu para sahabat, takrahuna, membenci, al-hijamata, hijamah, yaitu berbekam, li-shaim, untuk orang yang berpuasa. Qala, maka sahabat Anas bin Malik, beliau menjawab, la, tidak. Illa, kecuali, min ajli dha'af, kecuali apabila berbekam itu menyebabkan lemah fisiknya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari dua riwayat dalam hadis ini, dalam bab ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama termasuk faedah hadisiyah. Faedah hadis bahwasanya di sini disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anhuma adalah dhamir, kata ganti yang menunjukkan dua orang.
Sedangkan di sini adalah Abdullah bin Abbas maksudnya. Maka doa itu kembali bukan hanya kepada Abdullah, dan akan tetapi juga kembali kepada bapaknya, yaitu Al-Abbas. Ya. Al-Abbas yang merupakan paman Rasulullah SAW. Dan tadi hadis yang riwayat selanjutnya adalah dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini adalah murid dari Anas bin Malik, atau yang banyak meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Thabit Al-Bunani. Dan perawi selanjutnya ada Anas bin Malik. Kemarin atau waktu di kajian Syama'il Muhammadiyah kita sebutkan dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya beliau Al-Bara bin Azib punya paman yaitu Anas bin Nadhr. Kita salah dalam hal tersebut, bahwasanya yang memiliki paman Anas bin Nadhr itu adalah Anas bin Malik, bukan Al-Bara bin Azib. Jadi Anas bin Malik ini punya paman namanya Anas bin Nadhr, Anas ibn Nadhr, yang mana disebut Rasulullah SAW, lau aksama 'ala Allahi la abarrah. Anas bin Nadhr ini kalau bersumpah atas nama Allah pasti akan terjadi. Kemudian faedah fikih dalam hadis ini, dalam dua riwayat ini, bahwasanya fuqaha Syafi'iyah, para ahli fikih, para fikih mengatakan bahwasanya berbekam tidaklah membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi berbekam tidak membatalkan puasa. Dan ini juga bisa diistimbatkan atau ditarik hukumnya, dikiaskan kepada hal-hal yang mengeluarkan darah. Seperti kalau hari ini donor darah atau transfusi darah. Kalau ada yang bertanya, donor darah waktu puasa batal gak puasanya? Kita jawab tidak. Transfusi darah batal gak puasanya? Ya kita jawab tidak. Dalilnya adalah hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya beliau berhijamah, beliau berbekam, dan ketika itu beliau berpuasa. Hanya saja sebagian para ahli fikih mengatakan bahwasanya berbekam ini makruh. Berbekam ini makruh. Khurujan minal khilaf. Kenapa kok makruh? Karena keluar dari khilaf. Karena pendapat lain dalam mazhab Hambali mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Maka para fuqaha mengatakan bahwasanya berbekam ini makruh. Berbekam ini makruh. Dan apabila kalau karena sebab bekam ini dia menjadi lemah sehingga tidak berpuasa, maka bekam tersebut menjadi haram hukumnya. Bekam tersebut menjadi haram hukumnya. Semisal orang ini punya darah rendah. Kalau dikurangi darahnya dia bisa pingsan. Maka kalau dia masih nekat untuk berbekam atau transfusi darah dan sebagainya, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Qala musannif rahimahullah taala, hadis yang ke-22, ar-rukhsatu fil iftar. Rukhsah keringanan fil iftar, untuk berbuka. Liman hadhara syahr Ramadan, bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, fasama, kemudian dia berpuasa, thumma safara, kemudian dia safar. Kemudian dia safar. An Ibnu Abbas, dari sahabat bin Abbas. Qala, beliau mengatakan, safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasama, kemudian maka beliau berpuasa hatta hingga balagha, sampai Usfan, daerah Usfan, sebuah daerah, nama sebuah daerah, sampai beliau di daerah Usfan.
Thumma kemudian da'a beliau meminta biinain sebuah wadah min ma'in yang ada airnya. Ya, maksudnya wadah segelas atau satu cangkir gitu ya, air. Fasyariba maka beliau pun meminum naharon di siang harinya. Liuriyahu supaya beliau menunjukkan hal tersebut annasa kepada manusia. Fa'aftara maka beliau pun apa istilahnya mokel gitu ya, kalau bahasa Jawa mokel ya, maka beliau pun berbuka ya, beliau pun mokel gitu ya, hatta hingga qadima Makkah, beliau sampai ke Mekah. Qala dan riwayat dari Ibnu Abbas ya, riwayat dari Ibnu Abbas, wa kana Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas yaqul beliau mengatakan shoma Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa fi safar ketika safar, wa aftara dan beliau berbuka puasa. Faman syaa maka barang siapa yang mau shoma dia boleh puasa, wa man syaa dan barang siapa yang tidak mau aftara maka boleh dia berbuka atau mokel. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini memberikan faedah kepada kita ya, memberikan faedah kepada kita bahwasanya yang pertama, safar termasuk rukhsah dalam kita boleh kita membatalkan puasa, yang sebagaimana sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu di pembahasan ini ya. Jadi safar itu salah satu rukhsah keringanan yang memperbolehkan kita untuk mokel, dengan syarat safarnya adalah as-safarut tawil, bukan as-safarul qasir. Jarak safar yang panjang, yang mana jarak safar yang diperbolehkan di dalamnya untuk qasar salat, bukan safar pendek. Kalau dalam mazhab maka jaraknya sekitar antara 82 sampai 90 km. Atau ada yang mengatakan 100 km lebih. Itu adalah safar yang boleh untuk mokel. Tapi kalau kurang dari itu ya, misalkan sekitar 30 kilo, 50 kilo ya. Mojokerto Surabaya, Mojokerto Jombang ya. Atau mana, Mojokerto Nganjuk mungkin ya, Mojokerto Nganjuk. Ini masih jarak-jarak yang safar qasir ya, jarak safar yang pendek, maka tidak untuk mokel ya, masih disuruh untuk berpuasa. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya keringanan kita untuk berbuka puasa ketika safar itu bukan sejak kita mau niat safar. Contohnya seperti ini. Hari ini misalkan malam ini, besok kita mau safar besok jam 9 pagi atau jam 10 pagi ya, dan ternyata malam hari ini kita nggak sahur, kita sudah niat aku besok safar gitu ya, menita lungo, besok kan lungo gitu ya, maka pagi harinya dia tetap berpuasa, bukan tidak berpuasa sejak pagi hari, bukan, pagi hari tetap sahur, kalau sahur tetap berpuasa ya. Nah, terus di mana dia berbukanya? Dia berbuka ketika di perjalanan. Ini yang disampaikan oleh para ahli fikih. Jadi bukan sejak pagi dia sudah mokel, ketika di rumah belum berangkat dia sudah nggak puasa, bukan. Tapi ketika di perjalanan. Karena nas-nas itu menunjukkan bahwasanya mokelnya atau berbukanya Rasulullah SAW itu ketika di tengah safar. Hadis ini juga ayat ya, dan juga ayat. Di dalam ayat disebutkan ala safar ya, ketika di atas safarnya ya, jadi bukan sejak pagi. Baik. Kemudian faedah yang ketiga adalah termasuk rukhsah, karena termasuk rukhsah safar ini, maka bukan harus kita untuk berbuka, tidak. Tapi tetap boleh kita mengambil pilihan ya. Kita mau berbuka silahkan. Kalau misalkan jaraknya jauh memang tapi kendaraannya enak gitu ya, naik pesawat atau naik kereta, tapi kereta yang eksekutif misalkan, yang bisnis ya, nyaman gitu ya, nggak kerasa ya, maka kalau kalau mau puasa silakan puasa ya, kalau mau berbuka silakan berbuka ya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang ke-23, barakatus sahur, barokah dari sahur. Isya jam berapa? 10.
1/4. Oh iya. Ngebut titik. Baik, selanjutnya ya kita akan baca-baca saja dengan ta'liq yang yang ta'liqun basit. Hadis ke-23 barakatus sahur. Berkahnya sahur. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna, karena sungguhnya fis sahuri, di dalam sahur, barakatan, ada barokah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, sahur itu ada barokahnya. Maka termasuk sunnah adalah kita memakan sahur. Ya, kita makan sahur. Ya. Meskipun sahurnya adalah sedikit. Meskipun sahur ya cuma minum air ya, atau makan 1 butir kurma ya. Tapi di situ ada barokah ya. Di situ ada barokah. Dan sahur ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli fikih bahwasanya sahur ini berhentinya adalah atau akhir waktunya adalah hingga masuknya fajar as-shadiq, al-fajr as-shadiq ya. Dalam ayat disebutnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Maka sampai ketika terbit fajar ya sudah selesai, tidak boleh sahur. Makanan masih di mulut, masih ada makanan di piring, masih ada minuman di gelas, di tangan kita. Apakah kita minum sekalian meskipun sudah masuk fajar? Maka tidak boleh diminum, dibiarkan. Ya, makanan yang di mulut dimuntahkan, ya kecuali kalau sudah masuk perut. Ya, dan batasannya adalah fajar, bukan azan. Karena terkadang azan itu mendahului fajar. Ada yang lebih lambat dari fajarnya, seperti itu. Jadi batasannya adalah fajar. Kita tahu dari mana kalau saat ini ya banyak ya. Silakan buka aplikasi ya waktu subuh. Baik. Kemudian hadis selanjutnya 24. Ajrul muftir, pahala orang yang mokel fi safar, ketika dalam safarnya, idza tawallal amal, ketika dia mendapatkan satu tugas atau melakukan suatu amal. An Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kunna ma'an nabi, kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaruna, kebanyakan dari kami, zillan alladhi yastadhillu bikisaihi, banyak yang kalau bahasa Jawanya ngiup gitu ya, banyak yang ngiup ya, atau berteduh ya, berteduh dengan baju-baju mereka saking panasnya ketika safar itu. Jadi kalau baju orang dulu kan jubah lebar-lebar gitu ya, kemudian ditutupkan di atas kepala ya, banyak dari sahabat yang seperti itu saking panasnya ya. Wa amal ladzi shamu, adapun orang yang berpuasa, falam ya'malu syai'an, maka mereka tidak melakukan apa-apa ya. Wa ammal ladzina aftaru, adapun orang yang mokel tidak berpuasa ketika itu, faba'atsur rukaba ya, maka mereka pun ya, mereka pun menunggangi tunggangan-tunggangan ya. Ya, kalau gampangannya sopir gitu ya, mereka yang nyupir. Wamtahanu, dan mereka melakukan amal-amal, kegiatan, aktivitas. Wa'alaju, dan mereka mengobati teman-teman mereka. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr." Orang-orang yang mokel hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat pahala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini ada faedah yang pertama adalah bahwasanya terkadang ya Allah SWT menyediakan pahala ya bagi orang yang, atau dari amal yang mungkin kita pandang itu adalah amal yang remeh. Kalau kita melihat di sini ya, para sahabat yang tidak puasa ini, mereka punya kekuatan lebih. Kemudian mereka membantu temannya menata barangnya, ya kan di safar gitu ya, menata barang, kalau beristirahat ya
menurunkan barangnya, kemudian mengikat hewan kendaraannya dan seterusnya. Mereka menggantikan temannya, membantu temannya. Ya, ternyata mereka mendapat pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu juga amal. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar dari amal-amal yang dipandang manusia remeh. Banyak hadisnya. Ada perempuan, dia pezina, dia masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya gitu. Ya. Dan juga ada seorang pembunuh yang masuk surga, ya. Pembunuh, ya, membunuh 99 orang, ya, 100 orang, ya. Dia masuk surga karena apa? Dia punya niat untuk bertobat. Ya. Dan juga termasuk hadis ini membantu orang lain, ya. Ya, membantu orang lain itu juga termasuk bernilai sedekah. Ya. Dalam hadis disebutkan wa tahmilahu dan membantu teman kalian, ya, kemudian membawakan barangnya, mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, itu bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Ya. Kemudian hadis yang ke-25. Ya. Istihbabu ta'khiri sahur, ya. Kesunahan mengakhirkan sahur. An Anas dari sahabat Anas, An Zaid bin Thabit dari sahabat Zaid bin Thabit. Ya, jadi ini riwayat sahabat dari sahabat. Radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, tasaharna, kami sahur ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma, kemudian qama ila salati, beliau pun beranjak untuk salat. Qultu, maka aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jaraknya kira-kira antara adzan dan sahurnya Nabi? Qala, maka sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, qadru khamsina ayah, sekitar bacaan 50 ayat, muttafaqun alaih. Ya, di sini ada faedah bahwasanya termasuk sunnah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Ya, tapi juga tidak terlalu akhir. Ya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti malah sudah masuk waktu subuh, kan, seperti itu. Ya. Jadi di sini ada faedah bahwasanya termasuk sunnah dalam mengakhirkan sahur, ya. Jadi kalau misalkan subuh jam 4 gitu ya, subuh jam 4, maka sahur ya jam setengah 4, ya, atau jam setengah 4 kurang 10, seperti itu. Ya, jangan sahur jam 2 gitu ya. Jangan sahur jam 2, setengah 2 gitu ya. Kalau di kota-kota mungkin jarang, kalau di desa-desa gitu ya. Kalau di rumah mbah itu pernah dibangunkan sahur, ya, dibangunkan sahur, ayo sahur, tak lihat jam berapa, jam 2 ternyata gitu ya, disuruh sahur jam 2 karena orang desa seperti itu. Ya, tapi termasuk sunnah adalah mengakhirkan sahur. Kalau sahur jam 2 misalkan, apakah sah disebut sahur? Sah. Para fuqaha mengatakan, ya, masuk sahur itu kalau sudah setengah malam, ya. Kalau sudah setengah malam, ya, maka dia sudah masuk sahur, ya. Boleh sahur jam 1 makan, ya, masuk sahur, ya. Jam 2 makan, itu masuk sahur. Tapi yang lebih sunnah lagi adalah mengakhirkannya dekat-dekat waktu subuh, gitu ya. Karena memang termasuk hikmahnya sahur adalah untuk memperkuat kita, ya, dalam menjalankan ibadah puasa, ya. Dan adapun waktu tradisi masyarakat, ya, ada ada imsak gitu ya. Kalau di Mesir Indonesia, kalau berapa menit sebelum azan itu biasanya imsak seperti itu, ya. Ya, kita katakan bahwasanya imsak ini bukanlah akhir dari sahur kita. Dalam artian kalau sudah ada yang ngomong imsak, ya, itu sebenarnya bukan sudah jangan makan. Masih boleh makan, cuma itu peringatan. Kalau misalkan lampu merah, ibaratkanlah itu ada lampu kuningnya. Kalau sudah imsak, lampu kuning berarti sebentar lagi lampu merah, gitu ya. Jadi kalau sudah imsak, sudah mulai. Kalau makan tadi, ya, agak dicepeti kalau masih banyak, ya. Kalau masih nyantai-nyantai, ya, segera minum, kemudian sikat gigi dan sebagainya, ya, supaya untuk bersiap masuk waktu subuh. Ya. Tapi apakah tidak apa-apa misalkan ada mesej seperti itu? Ya, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, itu termasuk tradisi masyarakat untuk mengingatkan, ya, Ya.
Kemudian hadis yang ke-26, lam ya'ib ashabun nabi, tidaklah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dhum sebagian dari mereka, ba'dhan sebagian yang lain, fi shaumi ketika ada yang puasa, wal iftar dan ketika ada yang mokel. Ya, selama mokelnya adalah mokel syar'i, bukan mokel bukan syar'i, ya, karena ada uzur. Baik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kunna nusafiru, kami pernah bersafar ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib, maka tidaklah mencela as-shaimu orang yang berpuasa, alal muftir, mencela orang yang mokel, walal muftir dan tidak pula orang yang mokel ala shaim, atas orang yang puasa. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini ada faedah, ya, janganlah kita mencela saudara kita dalam masalah hal-hal ibadah, ya, yang ditinggalkan karena uzurnya, atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dalilnya hadis ini. Para sahabat, ketika ada sahabat yang nggak puasa, kenapa? Karena uzur, karena safar. Tapi ada yang safar tetap puasa. Ya, dia nggak merasa sombong di atas sahabatnya. Oh, saya puasa, saya lebih tinggi imannya dan sebagainya. Enggak ada yang seperti itu. Makanya salah satu hikmah kenapa para sahabat itu lebih utama dibandingkan orang-orang setelah mereka. Ya. Sebagaimana disaksikan atau dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ya. Yang maknanya adalah wa innahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yattali'u ala qulubi ibadihi, ya, ba'da nabiyhi fawajada qalba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asfahum atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah SWT, ya, melihat ke hati para hamba-hambanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat bahwasanya hati yang paling bersih, hati yang paling baik setelah Nabi adalah hati para sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka para sahabat itu, ya, menangnya dari kita itu termasuk yang paling utama adalah menangnya hati mereka. Hati mereka paling bersih, paling selamat dari sahabatnya. Ya, tidak mudah mencela dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada orang-orang yang mungkin ibadahnya lebih daripada sahabat, tapi masih kalah derajat dengan para sahabat. Kenapa? Hatinya berbeda. Maka seorang janganlah mudah mencela saudaranya, ya. Atau seperti ini misalkan ya, ada orang, ya, dia nggak sholat sunnah gitu kan, ya, misalkan, ya. Jangan kita yang merasa kita selalu sholat sunnah kemudian merasa tinggi, merasa menganggap remeh dia gitu, ya, karena tidak sholat sunnah. Ya, jangan seperti itu, ya. Jangan kita merasa sombong, ya. Dan juga jangan mencelanya, ya, kenapa kamu nggak sholat sunnah gini, jangan, ya. Karena kadang itu orang memiliki amalan yang tidak kita ketahui, gitu, ya. Selama perkara itu adalah perkara sunnah atau perkara yang wajib yang boleh ditinggalkan karena uzur. Tapi kalau perkara wajib kita ingatkan. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-27. Ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. An Abdullah bin Amr ibn As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bersabda kepadanya, ahabbus salati, salat yang paling dicintai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salatu Dawud alaihi salam, salatnya Nabi Daud. Wa habbus siyami ilallah, dan puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, siyamu Dawud, adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana salatnya? Wa kana yanamu nisfal laili. Nabi Daud ini tidur nisfal laili, sampai sepertengah malam. Wa yaqumu, dan beliau bangun thulutsahu, di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur di seperenam malam.
Kemudian puasa yang paling dicintai, puasanya Nabi Daud. Seperti apa puasanya? Wa yasumu, dan beliau berpuasa yauman, satu hari. Wa yuftiru, dan tidak berpuasa yauman, satu hari. Ya. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya yang pertama adalah ibadah yang paling afdal setelah salat al-maktubah, ibadah sunnah yang paling afdal setelah salat sunnah atau setelah salat wajib, afwan, ya. Salawatul khams, salat wajib yang 5 adalah salat tahajud. Ya. Ya. Salat tahajud. Ya. Dan ini adalah salah satu keutamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin, salat tahajud. Dan waktu yang paling afdal adalah sebagaimana salat tahajudnya Nabi Daud. Ya, jadi beliau tidur setengah malam, ya, beliau tidur setengah malam, ya, kemudian beliau bangun sepertiganya, ya, untuk sholat, kemudian beliau beliau tidur seperenamnya, ya, beliau tidur seperenamnya, ya. Jadi kalau misalkan taruhlah kalau misalkan waktu malam, ya, waktu maghrib, misalkan jam 6. Kemudian waktu subuh jam 4, ya, tinggal dibagi saja, dibagi separuh, ya. Maka setelah separuh itu, ya, itu diambil untuk sholat, ya, diambil untuk sholat. Kemudian sebelum sholat subuh dia dia tidur sebentar, ya, untuk memperkuat dirinya untuk sholat subuh. Kemudian di sini faedah yang kedua adalah puasa yang paling dicintai Allah SWT adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud seperti apa? Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Dan tidak ada yang afdal lebih dari ini. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya sahabat Amr atau ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ana utiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, kula saged puasa lebih dari ini. Setiap hari pun bisa puasa dahar. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, au fi ma ma'na, ya. Ya. La yujad afdal min dzalik. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih utama dari puasanya Nabi Daud, ya. Sehari puasa dan sehari berbuka. Ya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya ke-28. An-nahyu an siyamid dahar, larangan dari puasa dahar. Puasa dahar itu adalah puasa terus menerus. Puasa terus menerus. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau mengatakan, dakhala alayya, bahwasanya telah bertemu kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, alam akhbar, alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar. Ya. Aku pernah atau aku mendapat kabar bahwasanya kamu ini, wahai Abdullah bin Amr, kamu ini sholat sepanjang malam dan puasa di sepanjang hari, di setiap hari. Qultu, maka aku mengatakan, bala, nggih Rasulullah, iya. Qala, maka Rasulullah bersabda, fala taf'al, jangan lakukan. Qum wa nam, ya, bangun sholat tapi juga tidur, ya. Wasumu aftir, puasalah tapi juga, ya, berbukalah. Itu maksudnya, ya, nggak harus puasa terus setiap hari, gitu ya. Ada 7 hari dalam sepekan puasa semua, enggak. Tapi ya sehari puasa, 2 hari puasa, sehari nggak puasa, dan seterusnya. Ya, jadi selang-seling. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena tubuhmu ini punya hak atasmu, punya hak untuk untuk dijaga, ya, diramut ngoten nggih. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, dan penglihatanmu, matamu, ya, juga punya hak, ya, dia punya hak untuk tidur, ya, bukan dipakai terus, gitu ya. Wa inna li zaujika, itu bukan ro, ya, tapi jim, ya, li zaujika 'alaika haqqun, dan istrimu juga punya hak untukmu, gitu ya. Istrimu juga punya hak untukmu atau atasmu, ya, istrimu juga punya hak atasmu, ya. Ya, punya hak untuk diberikan nafkah batin, ya, misalkan seperti itu, dan juga nafkah lahir.
Wa inna li zaujika 'alaika haqqan afwan. Ya benar berarti tadi ya. Wa inna li zaurika. Li zaurika itu maksudnya adalah untuk tamumu gitu ya. Untuk tamumu. Ketika ada tamu, kita disunahkan untuk ikramud dhaif, untuk memuliakan dengan memberi makan dan lain sebagainya. Hendaknya kita ikut makan juga supaya tidak malu tamunya untuk makan. Jadi kalau ada yang bertamu maka dan kita puasa terus. Ketika ada tamu jadi malu tamunya. Kita makan, tuan rumahnya enggak makan karena kita puasa. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak atasmu ya. Wa innaka 'asa an yatula bika umur, dan mungkin saja atau semoga engkau memiliki umur panjang. Wa inna min hasbika an tasuma min kulli syahrin thalathata ayyam ya, dan cukup bagimu ya, kalau kamu mau cukup bagimu untuk berpuasa di setiap bulan 3 hari ya, puasa ayamul bid ya, poso mutih kalau ya cara Jawa gitu ya, poso mutih. Jadi pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Fa inna bi kulli hasanatin, karena di setiap satu kebaikannya asyra amsalihha, ada 10 kelipatan. Fadzalika dahru kulluhu, dan itu setara dengan puasa dahar, puasa setiap hari. Muttafaqun alaih. Ya di sini ada ada faedah bahwasanya puasa dahar ya, Rasulullah SAW melarang sahabat ini untuk puasa dahar ya, melarang puasa dahar ya. Dan beberapa ulama ya menyebutkan, ada yang mengatakan boleh puasa dahar ya, boleh ya, selama dia kuat, kuat ya, boleh untuk puasa. Kalau misalkan dia tetap puasa ya boleh, sah ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan ya dia puasa Daud saja, kalau ingin tetap berpuasa ya, diselang-seling puasanya. Kemudian kita lanjutkan sampai hadis ke-30, kurang 2 hadis. Hadis yang ke-29, mata yahillu fitrus shaim, kapan boleh untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu, jika datang waktu malam, wa adbaran naharu, dan pergi waktu siang, wa gharabatis syamsu, dan matahari tenggelam, faqad aftara shaim, maka boleh atau silahkan untuk orang yang berpuasa berbuka. Muttafaqun alaih. Ya. Ini adalah dalam hadis ini ada faedah ya, bahwasanya akhir dari puasa kita di siang hari adalah sampai tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib ya. Wa gharabatis syams, di sini titik penjelasannya, dan matahari tenggelam ya, dan matahari tenggelam. Tenggelam seberapa? Sampai ya, tenggelam ya, kursus syams ya. Kursus syams itu bulatan matahari, itu sampai hilang semua. Itu masuk waktu maghrib ya, ketika itu. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, maka silakan kita untuk berbuka. Ya, silakan kita untuk berbuka. Ya. Kemudian hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah hadis yang ke-30. Istihbabu ta'jilil fitr, ya, disunahkan menyegerakan berbuka ya, disunahkan menyegerakan berbuka. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yazalun nas ya, la yazalun nas, senantiasa manusia itu bi khairin, dalam kebaikan, ma, selama ajjalu, mereka menyegerakan al-fitra, berbuka. Muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih. Di sini ada sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Ya. Dan ketika sudah tahu waktu maghrib masuk, maka segera kita berbuka. Ya, segera kita berbuka. Tapi jangan
kita menyandarkan masuknya waktu maghrib itu kita berbuka karena zon kita. Tapi usahakan dengan ilmu. Ya, usahakan dengan ilmu. Ya. Misalkan contohnya kalau kita buka bareng gitu ya di masjid. Ya, di masjid itu punya jam, ya. Punya jam yang jadi patokan. Ya, punya jam yang jadi patokan dan sudah diatur di timer. Ya, sudah sesuai dengan jadwal yang disebarkan oleh Kemenak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan di situ. Dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dalam ilmu falak. Ya, jadi waktu maghrib sudah seperti ini. Ya, kemudian ketika nunggu, ya, yang di luar azan, masjid kita belum azan misalkan. Dan kita tahu di masjid kita ini dengan ilmu dia sudah ada timer yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ternyata kita berbuka duluan. Kenapa? Karena mendengar azan. Nah, ini termasuk salah satu hal yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena yang azan di luar itu, ya, yang azan di luar itu tidak semuanya dengan timer atau tidak semuanya berpatokan dengan waktu yang sudah ditentukan, ya, dengan ilmu. Sedangkan di depan kita ada istilahnya, kita tahu dengan ilmu yakin bahwasanya ini benar dan itu belum masuk, ya. Maka jangan kita berbuka dulu, ya. Jangan kita berbuka dulu karena apa? Karena mengikuti zon tadi, merupakan prasangka masjid luar yang sudah azan tadi, ya, masjid luar yang sudah azan tadi, dan konsekuensinya bahaya, ya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika waktu itu, ketika kita buka, ternyata kok belum masuk waktu maghrib, kita yakin secara hakiki, ya, ketika sudah dicek lagi, ternyata tadi saya buka itu belum masuk waktunya, maka batal puasa hari itu. Ya, maka batal puasa hari itu. Jadi maksud di sini adalah menyegerakan berbuka, bukan pokoknya dengar azan ya langsung buka, bukan. Tapi dengan ilmu bahwasanya itu adalah waktu maghrib. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.